Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Syauqi Al-Faiz dengan NIM 12430500046, mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi dari hukum perikatan, terkhusus pada pembahasan pengertian perikatan, istilah perikatan, objek perikatan, subjek perikatan, konsep skul dan haftung, hingga sistematika buku ketiga KUH Perdata. Langsung saja pada pembahasan yang pertama mengenai pengertian perikatan. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, yaitu pihak yang memiliki hak untuk menuntut suatu prestasi dan pihak lain yang berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Menurut Subekti, perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lainnya, sedangkan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut atau yang disebut sebagai prestasi. Sementara itu, menurut Abdul Qadir Muhammad, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur yang berada dalam bidang harta kekayaan. Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan harta kekayaan. Adapun unsur-unsur perikatan meliputi adanya hubungan hukum, adanya para pihak, adanya prestasi, berada dalam bidang harta kekayaan, dan yang kelima adanya kesepakatan. Lanjut kepada pembahasan kedua mengenai istilah perikatan. Dalam hukum perdata dikenal istilah Belanda verbintenis. Beberapa ahli menerjemahkan istilah tersebut secara berbeda. Ahmad Ihsan dan Wirjono Projodikoro menggunakan istilah perjanjian, Utrecht menggunakan istilah perutangan, sedangkan Subekti, Tirjo Sudibyo, dan Setiawan menerjemahkannya sebagai perikatan. Secara bahasa, kata verbintenis berasal dari kata kerja verbinden yang berarti mengikat. Oleh karena itu, istilah yang dianggap paling tepat adalah perikatan, karena menggambarkan adanya ikatan hukum antara para pihak. Lanjut kepada pembahasan ketiga mengenai objek perikatan. Objek dari suatu perikatan adalah prestasi. Prestasi sendiri terdiri dari tiga bentuk, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Agar suatu prestasi sah menjadi objek perikatan, terdapat beberapa syarat, yaitu objek harus tertentu atau dapat ditentukan, diperbolehkan menurut hukum, dan pelaksanaannya memungkinkan untuk dilakukan. Lanjut pada pembahasan keempat mengenai subjek perikatan. Subjek dalam perikatan sendiri terdiri dari adanya dua pihak, yaitu kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang atau badan hukum yang berhak menerima prestasi, sedangkan debitur adalah orang atau badan hukum yang berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Dengan demikian, dalam setiap hubungan perikatan selalu terdapat pihak yang memiliki hak dan pihak yang mempunyai kewajiban. Keduanya saling berkaitan sehingga hak kreditur hanya dapat terpenuhi apabila debitur melaksanakan prestasinya. Lanjut pada pembahasan yang kelima mengenai skul dan haftung. Dalam hukum perikatan dikenal dua istilah penting, yaitu skul dan haftung. Apa itu skul? Skul berarti hutang atau kewajiban debitur kepada kreditur. Sedangkan haftung berarti tanggung jawab debitur terhadap pelunasan hutang tersebut dengan seluruh harta kekayaannya sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata. Namun terdapat beberapa pengecualian, yaitu yang pertama, skul tanpa haftung. Misalnya, utang judi yang tidak dapat dipaksakan melalui pengadilan. Kedua, skul dengan haftung terbatas. Misalnya, utang yang berasal dari warisan. Yang ketiga, haftung dengan skul pada orang lain, yaitu ketika hutang seseorang dijamin menggunakan harta milik orang ketiga. Konsep ini menunjukkan bahwa kewajiban membayar hutang dan tanggung jawab terhadap pelunasannya tidak selalu berada dalam kondisi yang sama. Masuk kepada materi terakhir yang akan dibahas adalah sistematika buku ketiga KUH Perdata.
Buku ketiga KUH Perdata menganut sistem terbuka atau open system. Artinya, para pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai kebutuhan mereka. Selain itu, ketentuan dalam buku 3 KUH Perdata bersifat Anveluen Recht atau hukum pelengkap. Hal ini berarti aturan-aturan dalam buku 3 berlaku apabila para pihak tidak mengatur sendiri isi perjanjian mereka. Prinsip tersebut juga berkaitan dengan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Demikian penjelasan mengenai hukum perikatan yang meliputi pengertian perikatan, istilah perikatan, objek perikatan, subjek perikatan, konsep skuld dan haftung, serta sistematika buku ketiga KUH Perdata. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita memahami dasar-dasar hukum perikatan dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.